Salam cerdas, ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di akun Awali Rizky di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 4 cuitan, masih melanjutkan cuitan-cuitan terdahulu. Dalam cuitan terdahulu saya menyampaikan kondisi transaksi berjalan yang merupakan bagian neraca pembayaran Indonesia ya. Transaksi berjalan itu transaksi perdagangan barang dan jasa secara umum Indonesia terhadap pihak asing yang merupakan bagian dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran transaksi berjalan ditambah dengan transaksi modal dan finansial. Nah, 4 cuitan berikut itu merinci lagi dari transaksi berjalan. Di transaksi berjalan itu ada 4 kelompok masing-masing berupa neraca. Nah, yang pertama saya bacakan neraca barang ya. Nah, neraca barang tahun 2024 surplus 39,93 miliar. Selisih dari ekspor 261,18 miliar dan impor 221,89 miliar. Jadi khusus barang kita mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Tetapi catatan saya di cuitan ini surplusnya lebih sedikit dibanding 2023. Saya tambahkan itu karena kenaikan ekspor lebih lambat dibandingkan impor. Jadi kedua-duanya naik, tetapi ekspornya lebih lambat, impornya lebih tinggi sehingga surplusnya menipis. Nah, saya kasih catatan di situ buat para pemirsa, termasuk yang mengikuti cuitan saya, nilai impor versi Bank Indonesia ini kan datanya Bank Indonesia ya. Semua sumbernya sama, kalau ekspor impor itu datanya adalah bea dan cukai, tapi diolah oleh BI dan diolah oleh BPS. Itu kalau ekspornya itu nyaris sama, selisih sedikit sekali. Tapi kalau impornya beda, cukup signifikan. Karena impor versi BI ini nilainya lebih kecil dari versi BPS. Mengapa? Karena Bank Indonesia mencatat impor berdasarkan nilai FOB, free on board, di negara yang mengekspor ke Indonesia, jadi negara asal misalnya dari Cina begitu, harga di pelabuhan Cina. Nah, kalau versi BPS harga dicantumkan di impor adalah harga pre on board pelabuhan atau bandara Indonesia, jadi sudah termasuk ongkos transportasi, ongkos asuransi atau ongkos-ongkos lain yang terkait dengan pengiriman barang tersebut. Karena itu surplusnya di neraca barang Bank Indonesia itu lebih besar, sedikit lebih besar dibandingkan neraca barang di BPS. BPS disebutnya neraca perdagangan ya, di sini neraca barang. Nah, sebagaimana biasanya saya lampirkan data dari tahun 2004 dalam bentuk grafik. Yang biru itu menunjukkan ekspornya, yang orange menunjukkan impornya. Jadi tahun 2024 ini tetap cukup baik ya dibandingkan tahun-tahun yang lampau, namun dibandingkan 2023 dan juga 2022 itu relatif lebih kecil. Nah, itu barang ya. Pada cuitan kedua, jadi saya sudah katakan di depan, transaksi berjalan atau current account itu adalah sebuah neraca yang merupakan bagian dari neraca pembayaran Indonesia. Jadi neraca besarnya neraca pembayaran Indonesia yang mencatat keseluruhan arus uang valuta asing keluar dan masuk Indonesia ya. Nah, sebagian dari valuta asing itu keluar masuk arus pembayaran dan penerimaan itu adalah berupa perdagangan transaksi berjalan, perdagangan barang dan jasa secara umum. Sebagiannya lagi adalah transaksi modal finansial, investasi ataupun utang piutang. Nah, tadi yang saya bacakan di cuitan pertama tadi bagian dari transaksi berjalan atau current account itu neraca juga. Sub neracanya lagi adalah barang. Nah, yang kedua bagian dari transaksi berjalan itu namanya neraca jasa-jasa, services. 12 macam yang disajikan oleh Bank Indonesia. Saya tulis begini, neraca jasa-jasa 12 jenis pada 2024, defisit 18,67 miliar. Tadi barang surplus ya. Nah, selisih dari penerimaan, berarti kita menjual jasa ke asing, itu nilainya 39 miliar. Sedangkan kita membayar karena kita memakai jasa asing, itu 57,67 miliar. Nah, contoh jasa itu adalah jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa manufaktur, jasa bisnis, dan seterusnya. Nah, jenis jasa ini alami defisit, jenis jasa yang alami defisit lebar, maksud saya begitu.
Satu yang cukup besar defisitnya transportasi, kemudian jasa bisnis lainnya. Di jasa bisnis lainnya ini macam-macam ya, termasuk manajemen dan seterusnya. Lalu biaya penggunaan hak intelektual, jadi copyright ya. Jadi kita berbisnis, kemudian ada franchise kita bayar, dan sebaliknya kalau milik Indonesia dipakai di luar negeri kita menerima. Lalu ada asuransi dan pensiun. Kita ternyata masih lebih banyak memakai asuransi dan jasa dana pensiun asing ya. Nah, saya gambar di situ. Nah, defisit tadi berapa? 18,87 itu ditampakkan oleh yang biru itu ekspor, yang orange adalah impor. Ya, dalam beberapa tahun ini ya relatif setara ya, di kisaran 8 miliar tadi ya. 18 miliaran. Tetapi kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini jauh lebih besar daripada tahun-tahun yang lampau. Jadi secara jasa-jasa perkembangan kondisi kita itu memburuk ya sebenarnya ya. Nah, meskipun dari perdagangan surplus, yang di sini kita adalah defisit ya. Nah, lalu yang ketiga, bagian dari transaksi berjalan namanya neraca pendapatan primer. Pada 2024 itu defisit cukup besar, 36,09 miliar. Hampir mendekati surplus perdagangan tadi ya. Hampir mendekati surplus barang yang 39,39 miliar tadi. Nah, ini selisih dari penerimaan dari asing. Kita tetap menerima 10 miliar, lalu membayar 46 miliaran. Apa yang dicatat oleh neraca pendapatan primer? Itu dua ya. Imbal jasa atas faktor tenaga kerja, jadi upah, tapi yang sifatnya seketika atau yang tercatat pekerja yang kurang dari setahun ya. Nanti kalau yang lama ngirim itu namanya remittance, beda. Nah, ini salah satu penyebabnya itu kita tenaga kerja asing ya lumayan bertambah lebih cepat bahkan daripada tenaga kita di luar yang dibayari faktor produksinya. Kan bukan soal jumlah orangnya tapi nilainya ya. Kemudian yang penting kita banyak membayar terkait dengan bunga utang. Kemudian keuntungan karena kita menerima investasi asing, kita membayar dividennya, kemudian juga kita bayar bunga. Tapi jangan lupa sebaliknya kita juga orang Indonesia, penduduk Indonesia, perusahaan Indonesia yang di luar itu mendapatkan dividen dan bunga juga. Nah, secara umum terjadi defisit, dan defisit ini sesuai dengan grafik saya dari tahun 2004, saya kasih angka ini. Yang orange menunjukkan kita membayar, saya sebut aja sini imbal jasa faktor tenaga kerja dan modal ya. Tadi ya tidak termasuk yang jasa-jasa tadi, jasa 12 macam tidak termasuk ini, tapi ini jasa juga sebenarnya. Neraca pendapatan primer ya. Kita banyak bayar dan kecenderungannya tinggi, bahkan kita membayar rekor ini tahun 2020 46,10 miliar. Untungnya kita juga menerima 10 miliar sehingga defisit 36 miliar. Nah, lalu cuitan saya yang keempat itu adalah komponen keempat dari transaksi berjalan. Namanya neraca pendapatan sekunder. Neraca pendapatan sekunder pada 2024 itu surplus 5,98 miliar. Selisih dari kita menerima 16,85 miliar dan membayar 10,87 miliar. Jadi 16,85 berbanding dengan 10,87. Nah, sebetulnya apa itu neraca pendapatan sekunder ini? Mencatat transaksi transfer searah. Ya, maksudnya searah itu kalau perdagangan kan kita ngirim barang, lalu juga menerima mengirim barang, mengekspor kita menerima uang. Kalau kita menerima barang kita membayar. Kalau ini searah transfer, contohnya adalah remitansi tenaga kerja, atau pemerintah juga kadang menerima semacam hibah dan sebagainya itu ke sini melewati neraca pendapatan, dicatat sebagai neraca pendapatan sekunder. Nah, tetapi yang terbesar hampir sekitar 85% dari transaksinya adalah remitansi. Dan jangan lupa remitansi berarti dua pihak. Tenaga kerja Indonesia menerima dari TKI kita di luar dan tenaga kerja asing kita membayar. Ya, kedua-duanya remitansi TKI maupun remitansi TKA ini ternyata cenderung meningkat. Nah, tapi kita masih mencatatkan surplus. Nah, tadi saya ulangi lagi, kita mencatat surplus sekitar 5,98 miliar. Sebenarnya kita menerimanya 16,85 miliar. Dari 16,85 itu 16 miliarnya adalah remitansi TKI selama setahun 2024. Nah, sedangkan kita membayar 10,87 itu ya hampir seluruhnya adalah remitansi tenaga kerja asing yang dikirim keluar. Nah, kalau kita perhatikan selama beberapa tahun terakhir ini memang
relatif sama tumbuhnya ya. Jadi pertumbuhan kita remitansi TKI dan remitansi TKA itu relatif sama-sama tumbuh sehingga surplusnya cenderung stuck. Bahkan kalau secara presentasi sebenarnya remitansi TKA meningkat lebih pesat di 5 tahun terakhir ini dibandingkan remitansi TKI. Mungkin ke depan kita harus lebih mencermati lagi ini soal remitansi TKI dan TKA. Tentu kita tidak bermaksud menutup diri ya dari TKA. Nah, kita juga harus fair di mana tenaga kerja kita juga di luar negeri juga diterima kan, tapi tetap saja pemerintah itu berkewajiban untuk melindungi tenaga kerja kita di luar negeri dan juga tidak menghalangi ya, tetapi mengatur agar TKA yang masuk ini juga tidak merugikan ya buat perkembangan tenaga kerjaan di Indonesia.